Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mogaru. Nah oke guys, kali ini aku akan mengadakan acara spesial, yaitu mereview klaster cintaku. Karena apa? Karena baru saja kelasku itu menangin juara lomba 1 hias kelas Semogaru. Mau tahu apa keseruannya? Yuk ikuti terus. Nah, begitu masuk guys, di kelasku ini tuh langsung terpampang dari sudut pintu ke kanan, itu langsung ada sudut baca atau pojok baca. Nah, kenapa sih pojok bacanya itu di depan? Karena kelas kita itu sebenarnya spesial. Karena kan biasanya pintunya itu di arah situ kan, jadi nanti mejanya bisa lebih maju. Tapi karena area belakang itu udah mepet banget sama dinding, jadi kita itu kayak mengadakan ide gimana kalau misalnya kita mau beda, pojok bacanya itu di depan. Jadi di sini di pojok bacanya itu kita disediain karpet sama boneka-boneka. Dan FYI, boneka-bonekanya itu secara nggak sengaja ada di sini. Karena apa? Karena waktu lomba senam, kita itu nggak sengaja bawa boneka buat senang-senengan, terus tiba-tiba bonekanya itu nggak dibawa pulang. Jadi ya akhirnya ditaruh di sini dan dibuat tidur-tiduran. Bahkan fun fact, kadang anak cowok aja sampai mainin bonekanya. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan tata tertib pojok bacanya. Di pojok baca ini itu nggak boleh bawa pulang buku tanpa seizin. Terus habis itu dilarang vandalisme kalau kata-kata modernnya sekarang. Terus kemudian harus mengembalikan buku ke tempatnya. Habis itu di sebelahnya langsung di atasnya ada jadwal atau mading-mading kecil ini nih. Ini tuh adalah progres pertama yang dibikin sama kelas ini. Karena waktu ini tuh kita masih kayak kepikirannya tuh kecil-kecil, jadi kita bikin ini. Jadi ini adalah hiasan paling pertama di kelas ini. Ada jadwal mapel 8B, ada jadwal piket, habis itu yang terakhir ada strukturnya. Begitu. Nah, yang tidak bakal terlupakan di kelas di Mogaru itu satu, pasti ada bendera. Yang pertama ada bendera merah putih yang merupakan bendera Indonesia. Dan yang kedua ada bendera lambang Muhammadiyah. Kemudian kita itu dapat fasilitas gratis lagi guys. Kita tuh dapat kalender. Jadi di setiap tahunnya nanti kita itu per kelas, jadi nanti masing-masing siswa terus masing-masing kelas itu bakal dapat kalender gratis. Jadi kalau misalnya kita lagi lupa, ini tuh hari apa sih? Ini tanggal apa sih? Kita langsung bisa ngelihat ke kalender. Oke, kita geser ke sini ada papan tulis. Papan tulisnya ini kokoh banget ya guys. Nah lihat, tidak ada retakan yang muncul setelah aku getok-getok. Dan papan tulisnya unik nih, karena kita itu pakai warna-warna yang vibrant. Jadi kan kelasku ini itu dari pojok. Jadi kalau siang kayak gini itu pasti cahayanya itu lumayan gelap. Jadi kita itu ada ide untuk menggunakan warna-warna yang terang banget seperti ini untuk mengembalikan mood. Jadi tentu saja kalau kita ngelihat papan itu tuh rasanya kayak gak kurang warna gitu. Karena kita tuh emang konsepnya tuh sebenarnya sedikit minimalis ya, karena kan temanya bajak laut. Jadi kalau misalnya warnanya cuman biru, putih, hijau atau warna laut dan warna bajak laut lainnya, itu kayak kita ngerasa kok kurang warna gitu ya. Soalnya kan ini juga warnanya itu udah warna dasar temboknya. Jadi kita tuh punya ide buat lebih membuat vibrant dengan cara di papan tulisnya itu dikasih warna-warna yang vibrant, dan di padding belakang juga dikasih warna yang vibrant agar mencerahkan suasana kelas. Sedikit bergeser ke kanan, kita dapat motivasi kata-kata dari kelas 8B. Bangkitkan semangat, capai impian. Karena impianmu sangat berharga jika kau korbankan dan menyerah saat ini. Jadi guys, mungkin aja saat ini tuh kalian kayak tidak mempercayai diri kalian sendiri. Misalnya kalian pengen jadi dokter, tapi kalian tuh ngerasa nilai IPA kalian itu rendah banget. Nah kalian tuh jangan menyerah gitu guys. Kalian tuh harus tetap bersemangat dan mencoba. Karena ya aku tuh sebenarnya awalnya pengen jadi dokter gitu ya, tapi karena nilai IPA ku itu lumayan rendah. Jadi dulu FYI, nilai waktu SD ku itu yang paling rendah itu IPA. Tapi aku tetap bersemangat untuk mencoba, dan akhirnya waktu ulangan akhir semester kemarin aku dapat nilai 98. Jadi aku sangatlah bahagia. Begitu. Lanjut geser ke sini ada struktur kelas yang sangatlah wow sekali. Jadi di sini tuh kita pakai
topi bajak laut nih. Jadi topi bajak lautnya ini tuh kita foto-foto masing-masing kayak foto pribadi. Di sini ada struktur kelas, ada Bu Afifah sebagai wali kelas, kemudian Devadan sebagai ketua dan Elena sebagai wakil. Di sini ada sekretaris, ada Sahada sama Mikail, kemudian ada bendahara, aku dan Raya. Kalian pasti kenal Raya lah guys ya, karena dia tuh anak presenter juga. Dan di sebelah sini ada keamanan yaitu Azwan dan Cesar, kebersihan ada Kenzo sama Syakina, dan sesi dokumentasi ada Kamila, Zahra dan Kaila. Jadi pokoknya struktur-struktur pengurus-pengurus kelas di sini tuh tentunya sangatlah bertanggung jawab guys, karena mereka tuh menjalankan kewajibannya secara merata begitu. Jadi tidak ada kekacauan di kelas ini. Oke guys, berpindah sudut. Di sini tuh ada mercusuar harapan. Jadi mercusuar ini tuh sebenarnya pengen ditaruh di pintu belakang sana, cuman karena udah ada 7 nilai luhur jadinya kita makainya di sini. Jadi di sini adalah tempat-tempat cita-cita kita. Jadi semua anak di kelas itu menuliskan cita-citanya di sini. Contoh ada Detak yang pengen jadi arsitek, terus ada Faik pengen hidup bahagia. Semoga hidup bahagia terus ya Faik. Habis itu ada Aldan sebagai pilot. Aku nggak nyangka ya Aldan pengen jadi pilot. Tak pikir Aldan itu pengen jadi pemain badminton karena dia tuh ikut ekskul badminton. Habis itu digeser yang ke sebelah sini, ini ada Cesar. Cesar ini cita-citanya paling banyak dan lucu juga. Pertama jadi Power Ranger merah, habis itu jadi animator. Habis itu ada jadi apa ini? Tukang parkir pesawat. Waduh, ini pasti uangnya banyak nih guys, karena jadi tukang parkir pesawat itu uangnya, gajinya itu banyak banget. Jadi janganlah kalian meremehkan tukang parkir, karena tukang parkir pesawat aja gajinya itu bisa lebih dari 2 digit. Jadi kalian kalau pengen jadi tukang parkir tapi pengen dapat uang yang banyak, jadilah tukang parkir pesawat gitu. Oke guys, jadi di sebelah mercusuar harapan ada absensi kelas 8B. Nah, ini kan kalian lihat nih, di absensinya itu kayak ada karakter cowok, terus ada saku ya. Aku pokoknya di sini nyebutnya saku atau kantong. Jadi karakter cowok ini itu kita tempelin kayak stick es krim gini. Nanti kalau misalnya anaknya masuk, kita bakal tempelin karakter yang kayak gini terus dimasukin ke dalam kantong. Cuman kalau misalnya anaknya nggak masuk, kita bisa ambil karakter yang ini, kemudian kita ganti. Sama misalnya kalau dia sakit, kita taruh di sini. Tapi kalau misalnya dia izin atau alfa, kita cari yang bentukannya seperti ini, yang ada kalimat izinnya, terus kita masukkan ke dalam sini. Jadi pembedanya itu, kita itu kayak di sini punya 4 karakter. Karakter yang pertama itu ada cowok, cowoknya itu 2, yang pakai kopiah warna biru sama yang warna pink. Kalau misalnya yang kopiah warna biru ini berarti dia menandakan masuk. Kalau misalnya kopiah warna pink atau lagi berdoa, itu dia sakit, izin atau alfa. Nah, sama juga kayak yang cewek, cuman yang cewek itu dia ada yang bawa bunga, sama ada yang jilbabnya warna pink juga, tapi dia tuh lagi berdoa. Jadi istilahnya berdoa itu di sini kayak mendoakan bahwa selanjutnya dia itu bakal masuk. Kita geser ke arah kanan sedikit lagi, ada memo kelas 8B. Jadi memonya di sini itu tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilalui oleh kelas 8B. Yang pertama contohnya kemarin tanggal 30 Agustus kita ada agenda SPA atau Safari Pencinta Al-Quran. Kemudian di sini ada pelaksanaan AKM. Jadi nanti ini tuh buat jaga-jaga kalau anak AKM-nya tuh lupa, hari aku AKM-nya tanggal berapa ya gitu. Nah, ini memonya ini for your information, ini tuh dibentuknya waktu kita ada lomba 17 Agustusan sebelumnya sih, sebenarnya seminggu sebelumnya waktu hari Jumat. Dan buatnya tuh sedikit chaos guys, karena di sini itu lumayan susah buat ditempel. Jadi itu tuh kayak jatuh-jatuh. Apalagi kelasku itu kan, anak kelasku itu suka main bola ya, dan waktu itu secara tidak langsung itu ada bola. Jadi ya tau lah ya, kalau misalnya anak cowok digabungin sama bola hasilnya gimana. Jadi ini tuh suka copot-copot, akhirnya ditempelin solasi. Walaupun seperti tidak kelihatan terlalu rapi, tapi alhamdulillahnya tidak terlalu kelihatan karena di sini tuh punya kemampuan untuk berkamuflase. Dan kemudian di sebelahnya memo ada memori kelas 8B, di mana ini adalah foto pertama kali kelas 8B lengkap. Jadi itu diambil waktu hari Jumat pertama setelah Bu Afifah datang. Dan ini tuh ya
Biasalah, foto kelas itu kan pasti selalu nggak pernah damai banget ya. Ada keosannya dikit. Jadi ini tuh kita berterima kasih kepada Ananda Atallah kelas 8C karena sudah memfotokan dengan kamera yang bagus. Terima kasih Ata. Oke guys, kali ini aku akan menunjukkan spot paling terfavoritnya kelas 8B. Bukan kelas 8B sih, spot favoritnya Bu Afifah. Jadi kita bisa geser ke sini. Lihatlah seberapa rapi tempat ini. Waduh, ini tuh Bu Afifah itu beneran estetik banget ya. Itu kayak clean banget jadinya. Dimana berkas-berkasnya itu rapi. Terus di tempat duduknya itu ada bantal. Jadi kalau misalnya ada back edge lah aku bilangnya, itu nggak bakal kerasa. Dan juga di sini for your information, kita itu beli galon di bawah guys. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kekurangan air, kita bisa ambil galon di sini. Kemudian kita melihat ke arah sini dan ini adalah daftar siswa kelas 8B. Jadi di sini tuh ada foto-foto pakai Polaroid dan di bawahnya itu ada namanya. Dan kita itu emang setuju pakai foto masa kecil karena di sini tuh kita jadi kelihatan lebih ucul lucu gitu ya. Karena masih kelihatan muka-muka fresh gitu ya, nggak kayak sekarang muka-mukanya udah ada sedikit begitu. Dan di bawahnya kita lanjut ke arah pojok visi pribadi siswa. Jadi guys, di Mugaru itu FYI ada yang namanya 7 nilai luhur, yaitu yang pertama ada visi pribadi, pola pikir yang positif, kekuatan akhlak, ketangguhan, kecerdasan, berpikir reflektif, dan kerjasama. Jadi kita itu di sini kayak istilahnya mengamalkan hal-hal yang sesuai dengan 7 nilai luhur Muhammadiyah, 7 nilai luhur Mugaru maksudnya, yang sudah kita amalkan selama ini untuk mencapai cita-cita kita. Jadi sebenarnya ya, ide ini itu sebenarnya muncul sehari sebelum penilaian. Jadi kita tuh buatnya kayak cepet-cepet banget, dan nata-nata klip-klipnya ini tuh kita beneran harus was banget, dan itu membutuhkan banyak tenaga. Jadi tolong apresiasi hal kecil yang telah kita lakukan seperti ini, karena apresiasi akan menumbuhkan kekuatan yang tidak terduga. Nah, di sini guys ada foto teman tercinta kita, yaitu Salma. Oke, jadi bagi anak-anak presenter atau Mugaru lovers pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Salma. Salma itu salah satu teman sekelasku, dan pokoknya waktu masa kecil aku tuh kayak beneran gak yakin bahwa ini beneran Salma nih. Kayak kecil banget gitu ya, lucu gitu, pakai warna pink terus sambil gitu. Kayak gak kerasa aja Salma sekarang udah setinggi ini. Sekarang dia tuh waktu kecil masih setinggi ini, sekarang sudah setinggi ini. Kira-kira Salma minum apa ya? Karena gak mungkin cuma minum susu. Lain kali kita harus tanya Salma, dia tuh makan dan minum apa sih sebenarnya sampai bisa tinggi banget gitu. Bergeser dari absensi kelas 8, maksudnya yang waktu kecil-kecil, di sini tuh ada meeting. Jadi meetingnya ini kita itu buatnya sedikit telat sebenarnya, karena yang lainnya itu udah meetingnya kelas lainnya tuh udah pada full gitu kan. Kita tuh buatnya kayak masih H-3 sebelum penilaian. Jadi sedikit terburu-buru dan kita kehabisan ide, tapi akhirnya kita memutuskan untuk menambahkan poster-poster dan wajah-wajah dari anak-anak kelas 8B. Di sini aku bakal nge-mention sendiri terima kasih buat Ananda Rai dari kelas 8C karena sudah memfotokan foto-foto 8B yang sangatlah ceria-ceria ini. Kita fotonya ini juga lumayan chaos ya, karena kita tuh ngambil sela-sela di antara istirahat-istirahat gitu, dan kan semuanya itu pasti nggak di satu kelas karena ada yang ke kantin lah, ada yang ke perpus lah. Jadi kita itu bener-bener telat banget buat foto-foto ini. Kita itu sedikit terlambat juga, tapi alhamdulillah hasilnya tuh bagus banget. Jadi muka-muka di sini tuh udah ceria-ceria banget gitulah. Dan topinya itu juga terima kasih buat Bu Afifah karena telah membelikan topi yang sebagus ini, dan FYI topinya ada di bawah meja Bu Afifah. Jadi kadang-kadang kita akan mengadakan drama-drama dengan topi itu, dan nantikan keseruan lainnya dengan topi 8B. Tapi nggak tahu kapan sih dibuatnya. Tapi kalian harus lihat IG dari 8B di mana keseruan-keseruan 8B ada di sana. Oke, di sebelah kanan atau kiri, pokoknya sebelah meeting, itu ada date of birth kelas 8B. Jadi date of birth ini adalah project yang
paling tersusahnya karena kita harus naik-naik kursi dan mempertimbangkan darah-darah kita yang terambil. Enggak juga sih, tapi sebenarnya di sini tuh pokoknya bagus banget karena kita tuh bikinnya sangat niat sekali. Dan aku bakal nge-mention sekali lagi saudara kita Zahra karena telah berulang tahun, belum berulang tahun, karena akan berulang tahun di tanggal 26 September tahun 2024. Jadi tahun ini bulan ini maksudnya kita bakal ngerayain ulang tahunnya Zahra karena Zahra ini adalah satu-satunya kelas 8B yang lahir pada bulan September. Jadi buat Zahra, semoga menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua, kemudian menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, nilai-nilainya memuaskan, hafalannya tambah banyak, dan menjadi salah satu orang yang selamat dunia akhirat. Dan tentunya di setiap kelas di Mugaru itu ada 2 AC guys. Jadi tidak akan ada yang namanya kepanasan di sini. Jadi bayangin ya guys, 2 AC di kelas yang sebenarnya lumayan kecil ini tuh bayangin bakal sedingin apa. Dan ini aku bakal ngasih tahu kalian kalau di kelas 8B ini tuh ada gantungan-gantungan yang sangat unik sekali. Dan di sini itu berterima kasih berkat anak-anak cowok akhirnya bisa dipasang. Karena kalau bayangin anak-anak cewek masang ini tuh bukan yang kepasang tapi malah parno, ini jatuh nggak ya. Jadi buat anak-anak laki-laki terutama sesar karena telah manjat-manjat kursi, aku berterima kasih. Jadi inilah ruang kelas yang ada di Mugaru. Kalau ruang kelas kalian gimana? Pasti sih lebih bagusan ruang kelas yang ada di Mugaru ya, karena Mugaru itu pasti keren. Aku Chavia, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.